Shalom Sobat STI, bersyukur kembali pada saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan, kiranya Dia memimpin dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh akan melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kami merenungkan menggumuli firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami pelajari, kami renungkan, biarlah menjadi kekuatan kami, boleh menegur kami, dan kiranya menjadi upaya kami untuk terus berupaya menjadi serupa dengan Engkau. Oleh karenanya Tuhan, kami menyerahkan menit-menit ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau, dan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan konteks di dalam Keluaran pasal 13 ini, posisinya adalah pada waktu itu bangsa Israel diperbudak di Mesir kurang lebih 400 tahun. Dan melalui proses yang panjang melalui Musa, akhirnya Firaun mengizinkan mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Dan sekarang mereka akan melakukan perjalanan yang cukup jauh menuju tanah Kanaan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 17, ada sesuatu yang menarik yang menjadi pengamatan saya adalah ketika kita perhatikan ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ada beberapa penafsir mengatakan jalan yang paling dekat untuk menuju Kanaan, mereka keluar dari Mesir, itu adalah melalui negeri orang Filistin. Dan ada yang menafsir jaraknya ada yang sekitar 1 bulan, 2 bulan, dan lain sebagainya. Tetapi apapun asumsi para sarjana, artinya jalan menuju Kanaan melalui jalur Filistin itu membutuhkan waktu yang singkat, waktu yang pendek. Tetapi kenapa Tuhan tidak mengizinkan? Tetapi bahkan Tuhan akan menuntun mereka berputar melalui jalan di padang gurun, melalui laut Tiberau. Tuhan tidak mengizinkan mereka melalui jalan yang pendek itu. Tetapi Tuhan malah menyuruh mereka untuk berputar. Dan berputar itu melalui laut Tiberau, melalui padang gurun. Dan perjalanannya itu cukup panjang. Dan kurang lebih 40 tahun perjalanannya. Dan sangat jauh sekali, bukan? Tetapi saudara-saudara, di balik perjalanan yang jauh, rute perjalanan yang jauh itu, ternyata ada maksud Tuhan. Ayat yang ke-17 mengatakan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi dalam konteks ketika mereka ketika mereka nanti akan lewat bangsa Filistin terkenal, mereka ahli berperang. Jadi kalau jangan-jangan nanti ketika orang Kanaan itu ketemu mereka, apalagi mereka itu mentalnya masih mental budak karena diperbudak ratusan tahun, jangan-jangan nanti ketika ketemu orang Filistin, wah mereka takut, mereka kalah berperang, dan bahkan mereka akan mengatakan, jangan-jangan mengatakan, kenapa saya harus mati di sini? Kenapa nggak mati saja di Mesir? Mungkin begitu, mereka akan bersungut-sungut. Tuhan tahu itu, sehingga Tuhan membawa mereka berputar kurang lebih 40 tahun dengan siap bersedia berperang berjalan orang Filistin dari tanah Mesir.
Oleh sebab itu, maka Tuhan menyuruh mereka lewat berputar 40 tahun. Kadangkala kita merasa mengeluh dengan keadaan kita. Mungkin rute perjalanan kita sangat panjang mungkin saat ini. Mungkin melewati berbagai masalah, pencobaan, dan rasanya berputar jauh dan tidak ada titik temunya. Begitu jauh kita mungkin berputar. Tetapi ingat, behind the scene, ada rencana di belakang layar mungkin yang tidak kita tahu. Kenapa Tuhan menyuruh mereka berputar harus 40 tahun? Ada rencana Allah. Jangan-jangan nanti kalau ketemu orang Filistin memang singkat, tetapi ketemu orang Filistin nanti mereka akan menyerah karena keadaan itu. Jadi renungan kita pada saat ini, mungkin jangan-jangan kita menghadapi masa yang sulit, jalan kita terjal. Mungkin kita membandingkan kenapa orang lain jalannya mulus dan jalan kita terjal dan harus memutar jauh. Ingat, ada skenario di balik layar yang mungkin kita tidak tahu, yaitu ada rencana Allah yang luar biasa. Mungkin saudara berpikir, kenapa saya lulus SMA nggak langsung masuk STI? Kenapa baru saya umur segini udah tua baru masuk STI? Mungkin saudara berpikir, coba aja ya kalau dulu saya lulus SMA langsung STI. Oh, jangan-jangan sekarang saya sudah S2. Jangan-jangan saya sudah lulus S3. Tidak ada yang bisa disesali. Ada rencana Allah yang mungkin tidak saudara ketahui. Ada aksi, ada sesuatu di balik layar yang saudara tidak ketahui, yaitu rencana Allah yang hebat. Oleh sebab itu, nggak usah mengeluh, nggak usah bersungut-sungut, nggak usah menyalahkan keadaan, nggak usah menyalahkan Tuhan, nggak usah menyalahkan dirimu sendiri. Behind the scene, ada rencana indah di belakang layar yang mungkin dan saya tidak tahu. Mungkin sekarang kita tidak tahu. Mungkin nanti kita akan mengerti itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.